teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu. Sebelum kita mulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita mendengarkan renungan. Sebelum kita mulai renungan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penjagaan-Mu sepanjang malam yang berlalu. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Kau sediakan untuk kami. Tuhan, pada pagi ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi judul renungan pada hari ini yaitu bersandar pada Allah. Ini diambil dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 2-3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Aku ambil kisah dari sebuah film tahun 92 yang berjudul The Bodyguard. Film ini dibintangi oleh Whitney Houston, yang dimana Houston berperan sebagai Rachel yang merupakan seorang diva. Jadi Rachel ini seorang diva. Seorang diva pasti punya fans kan. Nah, suatu ketika Rachel mendapatkan surat ancaman kematian dari para fans maniaknya. Jadi setiap hari ada aja terus itu surat datang ke rumah. Kan kayak kita takut lah. Siapa yang nggak takut dikirimin surat ancaman kematian ya. Untuk melindungi dirinya, jaga-jaga dia menggunakan jasa pengawal. Dia tuh seorang veteran angkatan perang. Wih, dalam film itu ditunjukkan gimana ada alat-alat canggih di rumah Rachel, terus pengawal-pengawalnya itu, makanya judulnya The Bodyguard kan, supaya Rachel tuh merasa aman, merasa tenang dari segala ancaman lah. Namun masih tetap sama, Rachel tidak merasakan adanya ketenangan. Dia masih aja ngerasa yang nggak tenang lah, gitulah. Sama seperti Rachel dalam film The Bodyguard, seringkali dalam kehidupan ini kita memiliki masalah yang membuat hidup kita itu tidak menjadi tenang. Bahkan sampai kita itu stres atau depresi. Mazmur 62 ini ditulis oleh Daud di dalam masa-masa getir dalam hidupnya. Ia telah melarikan diri dari Absalom yang ingin merebut kekuasaannya. Dalam pelarian diri ini, ia merasa takut, tapi dia juga sedih karena Absalom adalah putra Daud yang paling ia sayangi. Di ayat 2-3 dan 6-7 terdapat kata-kata yang diulang, yaitu gunung batu dan kota benteng. Seperti yang kita tahu, benteng melambangkan sebuah pertahanan dan tempat untuk berlindung. Sedangkan gunung batu melambangkan sebuah kekuatan. Jadi ketika Daud menggambarkan Allah sebagai gunung batu dan kota benteng, ia ingin mengatakan bahwa Allah adalah kekuatan dan tempat berlindung. Tempat perlindungan pastilah memberikan ketenangan. Itulah mengapa Daud mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Allah lah sumber ketenangan, perlindungan, dan kekuatan baginya. Kepada Allah, Daud menceritakan kegelisahan dan ketakutan yang dialaminya. Namun, Daud bersaksi bahwa di tengah banyaknya orang yang ingin menggulingkan kekuasaannya, tetapi karena ia senantiasa percaya dan berlindung kepada Allah, maka Allah menyelamatkan jabatan mulianya sebagai raja. Karena itu, Daud mengajak setiap kita yang memiliki persoalan dan pergumulan, hendaknya mencurahkan isi hati kita kepada Allah dan berlindung kepadanya. Sama seperti Daud, kita pun pasti membutuhkan tempat untuk menyandarkan diri dan berlindung di masa diri kita memiliki masalah dan tidak sanggup untuk berdiri lagi. Namun, ketenangan sejati dan tempat bersandar serta berlindung tidaklah terletak pada hal-hal duniawi, melainkan ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah.
Allah tidak pernah menjanjikan bahwa kehidupan ini akan berjalan dengan mulus. Namun, Allah menjanjikan penyertaan-Nya, pengharapan, dan kekuatan ketika kita bersandar kepada-Nya. Sama seperti pengalaman Daud bersama Allah yang dituliskan di Mazmur 62, bahwa ia merasakan ketenangan dan pertolongan Allah ketika ia berada dalam ketakutan. Kiranya kita pun juga dapat merasakan karya Allah dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa hanya dekat Allah saja kita akan merasakan tenang dan aman. Untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kiranya apa yang Kau firmankan bisa kami tanam di hati kami. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai dalam setiap kegiatan kami pada hari ini. Mulai pagi ini hingga malam nanti kami kembali beristirahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.